itu berkumpul kembali dalam rangka ibadah persiapan penubuhan keberkatan nikah Akeng Kodo dengan Mopi Andal Jiru jam 8 berangkat berhuma ke vlogging. Padahal uang undangan kan jam 8, cuma di vlogging berangkat ke jam 8. Jadi dengan manjatkan puji dan syukur, aku berterima kasih dengan kita Samandia yang hadir ketika itu. Alam itu kita akan beribadah, menaikkan doa, semoga mempelai berdua itu uang kehidupan Ewen diberkati oleh Allah, diiringi oleh Allah. Nah, sebelum ibadah itu dimulai, aku mandar mau pire-pire TG acara Alam tuh, yaitu pertama ibadah itu dilanjutkan kare jam 10, yaitu TG pemenuhan acara adat, jalan adat. Dan ada Jiru jam 8 berangkat beribadah pemberkatan. Setelah jite keluar bareng gereja langsung ibadah ucapan syukur wong huma tuh, dan jam 12 resepsi. Pire-pire hal aku hendak memperkenal aretku, yaitu arangku hadi amun mintehau sehari-hari itu Bapak Mega. Jadi aku melai lagu masaran. Nah, hubunganku dengan calon pengantin Jebawi itu JT Akeng, anak paharingku Jetatu. Ander mewakili para pihak keluarga awal ketika itu. Kami sebenarnya teh Mama Bapak Tino J harap Ike, kita tahu Bapak Ander mewakili para pihak keluarga Ike. Jadi ampi kebetulan dia berhalangan, sehingga Bapak Tuja lalu menyuruh aku. Nah, ketika Bapak Tuja menyuruh aku tekia, aku teh sampai kebenyen dan ilanjut tapi kabaling ku Mega berlalu maiyo kan. Nah, jadi iyo tahu karena Bapak Tuja aku. Padahal sebenarnya aku teh sampai ragu-ragu. Ayo buhen, ayo aku mungkin diangkat kemampuan itu. Kong Bapak bentuk keluar itu sama bayar-bayar dia bakas lima, sehingga aku berpikir teh ewe hindai namun dia ike jemina mama itu. Jadi putih dan aku teringat kia kon pepatah nah tak ada rotan akar pun berguna itu. Jadi jite merupakan dasar sehingga aku memberanikan diri yaitu berpander untuk kita ketika itu. Jadi kita mungkin perkenalan di lingkup nyampai atau di tahun ketika itu Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini, salam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaannya sehingga kita bisa berkumpul dan hadir sampai di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita yang luar biasa. Terlebih-lebih juga menyertai perjalanan Bapak Pendeta Ardian Sabar beserta rombongan dari Palangkaraya sudah tiba di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan tanpa kurang suatu apapun. Itu kita tahu hanya karena penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, para undangan semua yang sudah hadir pada saat ini, yaitu dalam rangka kita akan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah persiapan pemberkatan dan peneguhan nikah kedua calon mempelai yang akan dilaksanakan besok pagi, bahwa setelah ibadah ini akan diadakan acara pemenuhan hukum adat. Nah, jadi kami mengharapkan kepada pihak aparat pemerintah desa ataupun mampir adat, tokoh-tokoh masyarakat bisa bertahan untuk bersama-sama dengan kami melaksanakan acara tersebut. Haleluya. Ini untuk yang kedua kalinya kami berada di tempat ini.
Desa Kota Baru. Dan malam ini saya melihat di sini wajah-wajah penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur jikalau di luar sana hujan ayah, di dalam kita mengalami hujan berkat Tuhan. Amin. Orang-orang yang ada di Kota Baru adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kita sepakat bahwa orang di Kota Baru semakin diberkati Tuhan di tahun 2022. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik bagi setiap kita. Kita akan memulai ibadah ucapan syukur kita malam hari ini, dan untuk membuka ibadah kita nanti Gembala dari GBI Tumbang Tukun, Pendeta Abner, ya, orang tua dari Pak Sabar, untuk membawa kita dalam doa. Ya Bapa Allah yang baik, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rasakan kasih kemurahan Tuhan yang kami nikmati pada saat ini Tuhan. Tidak ada satu ungkapan yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Hanya kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Seberapa banyak kami datang pada malam hari ini untuk beribadah, yaitu peneguhan pemberkatan nikah Pradi dan Novia. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melewati ibadah kami. Biarlah hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami, melewati puji-pujian kami, penyembahan kami, bahkan pemberitaan Injil pada malam hari ini. Biarlah ibadah pada malam hari Tuhan selalu campur tangan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati hamba-hamba yang mengambilkan bahagian dalam pelayanan, bagi yang pemain musik, ya, baik yang memimpinkan kami dalam puji-pujian, bahkan selanjutnya hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus mengurapi secara khusus apapun firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Terlebih-lebih bagi mempelai berdua, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan pada malam hari ini, agar mereka layak untuk menerima pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada besok hari. Biarlah pemberkatan nikah ini adalah pemberkatan nikah yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kami persembahkan pada malam hari Tuhan, ibadah ini biarlah ibadah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Bapa, hamba pada Tuhan, jauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan, yang merusakkan jalan ibadah kami ini. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa firman Allah membentengi kami, agar di mana ibadah kami, ibadah yang berkenaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kekasih kami. Haleluya. Amin. Ya Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita sudah tidur. Bahkan pertolongan Tuhan berkali-kali kita dapatkan. Kita menyatakan Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
kami melimpah dengan ucapan syukur di hadapan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu merupakan pengakuan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk rahmat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami siap bersorak-sorai menyatakan sukacita kami. Pujilah nama Bapa. Kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan dengan keras kita katakan amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara. Ada sukacita di tempat ini. Cuma 3 orang. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang
Biarkanlah setiap hari kita semakin cinta dan mengandalkan Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Takkan dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya, kita mau menyatakan kasih setiamu yang kurasakan.
percaya malam hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan kepada setiap kami. Dan secara istimewa kepada kedua calon mempelai yang besok pernikahannya akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan malam hari ini mengubah setiap kehidupan kami, agar kami boleh memiliki hidup yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Pengurapan dan pewahyuan-Mu atas hamba-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan terjadi karena Tuhan, dan kami boleh diberkati dahsyat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita. Amin. Tidak ada lagi duka, tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati, tidak ada semua yang tidak enak. Malam ini malam yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Karena kedua pribadi yang dulunya hidup masing-masing, besok akan dijadikan satu di dalam Kristus. Dan untuk itu malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yus Badak, ya, Yus Haring Badak. Ada sedikit yang lupa dari namanya, ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, dan mohon maaf nanti kalau dalam bahasa Dayaknya belepotan karena udah kelamaan ninggalin Kalimantan. Saya persilakan Pak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kasih. Selamat malam. Mungkin nggak apa-apa ya kalau saya ya biar penampakan agak jelas gitu ya. Kalau ketutup tuh penampakan nggak jelas. Ya, saya harus menggunakan bahasa Indonesia lebih enak, lebih lancar. Karena tadi dikatakan oleh Pak Arden memang betul, saya memang aslinya orang Dayak memang. Ayah saya orang Tumang Habaon, ibu saya orang Pangkum. Dan saya sendiri setelah lulus SMA Negeri 1 Palangkaraya, saya langsung pergi tahun 79. Pergi ke Salatiga untuk kuliah di sana di Setia Wacana, 15 tahun di sana. Lalu setelah itu ke Bali lagi, di Bali oleh anugerah Tuhan kita merintis satu gereja di sana, lebih kurang 15 tahun juga di sana. Lalu setelah itu tahun 2004 saya pindah ke Surabaya, dan terakhir di Pasuruan kemarin. Dan saya baru kembali ke sini tahun 2021 ini, jadi lebih kurang ya 1 tahun ini, sehingga banyak perbedaan bahasa Itah teh nihau. Arek je masih ingat, tapi arek ke nihau. Tapi bersyukurnya masih oleh Bapak Yesus disut gitu lah. Iya. Kita pada malam hari ini yaitu ibadah khusus rupanya ya, ibadah khusus atau ibadah syukur dalam rangka persiapan pemberkatan nikah saudara Agau. Betul, Agau atau Ago? Agau lah. Ago dan saudari Novi ya. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan kasih, untuk mendasari firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin tahu seberapa banyak kita bawa Alkitab, termasuk Alkitab elektronik. Cukup banyak? Cukup banyak. Baik, kalau begitu kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama ya. Dan nanti setelah kita membacanya bersama-sama, jangan dimatikan, jangan di skip ya Alkitabnya itu, supaya kita bisa membahasnya lebih jelas begitu. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Bapak Ibu sudah menemukannya? Sudah menemukannya, katakan amin. Amin. Baik, saya akan membaca ayat 23, Bapak Ibu menyambutnya ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan mulai, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Silakan.
Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kita bersama-sama membaca ayat 23. 2, 3. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, menyimpannya dalam hatinya, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih, teristimewa saudara Ago, bujur ya, Ago dan saudari Novi. Nama lengkapnya Efrata lah. Ayo Efrata. Enak ku teh ka Efrata apa Ago? Efrata lah yo. Awit arek nyebut aku nyebut akan haram. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita dapat menyimpulkan dan menemukan 3 realita. Realita itu kenyataan, fakta yang terjadi, yang terdapat, yang terlihat di dalam suatu narasi atau cerita. Itu namanya realita. Ya. Realita pertama yang kita lihat di sini, bahwa adanya angin ribut, angin topan yang mengamuk, yang menghantam perahu para murid Yesus. Itu fakta pertama. Jadi realita pertama adalah adanya angin ribut, ombak, gelombang dan sebagainya. Ya. Dan sementara mereka mengalami angin topan dan gelombang itu, Yesus ada di belakang. Tetapi di dalam terjemahan yang di dalam Injil yang lain, di dalam Markus misalnya, Markus 4 ayat ke 38 sampai 39 lebih jelas di sana. Dikatakan begini, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ya, perhatikan ada bedanya. Kalau tadi hanya menyebutkan Yesus tidur, tetapi di Markus menyebutkan tempatnya di buritan, di belakang. Ya. Itu pertama. Ya. Realita pertama, adanya angin badai dan gelombang. Nah, realita kedua adalah sebagai akibat adanya ancaman, adanya bahaya, adanya gelombang yang begitu besar yang menimpa perahu para murid ini, maka realita yang pertama yang kita lihat adanya ketakutan, adanya kepanikan dari para murid ini. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa angin topan itu sudah, air laut itu sudah masuk ke dalam danau, ke dalam perahu mereka, ya, dan itu akan mengakibatkan mereka tenggelam, yang pada akhirnya bisa membinasakan mereka. Jadi mereka takut dan panik. Ya. Jadi realita kedua adalah adanya ketakutan. Nah, yang ketiga, realita yang ketiga, dan ini yang paling penting, merupakan lakon utama dari narasi kita ini, dari konteks yang kita baca, dari perikop yang kita baca tadi, adanya Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang kasih, teristimewa saudara Efrata, ya, dan Novi, dan jemaat Tuhan yang kekasih pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini saya kasih judul Damai dalam Badai. Dan saya akan menyampaikan secara singkat saja dan sederhana. Nasihat apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini untuk kita semua? Saudara Efrata dan Agau, saudara Efrata dan Novi, maaf, Efrata dan Novi besok baru menjadi suami istri yang akan diteguhkan dalam pernikahan. Saya mengatakan bahwa mereka akan membangun rumah tangga mereka, ibaratnya mereka sedang ada di dalam perahu, dan mereka akan segera mengarungi lautan kehidupan ini dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan yang kita tidak tahu kapan terjadi. Bahkan firman Tuhan mengatakan angin badai itu sekonyong-konyong. Apa artinya sekonyong-konyong?
tiba-tiba. Bahasa kontana ya? Dia itu bahasa Indonesia yang mendadak. Bahasa kota kita nah. Nyalenga. Wah, gitu. Angin nyalenga artinya tidak diharapkan, tidak ada diundangkan, tidak ada tanda-tanda apa-apa. Tidak ada tanda apa-apa. Itu sebabnya kita menyebutkan salenga. Sekonyong-konyong, mendadak, tiba-tiba. Ya. Bapak Ibu jemaat kasih, bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang kita rencanakan, yang kita harapkan dengan hal yang baik, yang indah, tapi tiba-tiba saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, malam hari ini secara singkat, ada 3 nasihat bagi saudara Efrata dan Novi. Mereka bisa diselamatkan. Para murid bisa diselamatkan dan mereka tidak mengalami kebinasaan dan mereka bisa mencapai tujuannya oleh karena apa tadi? Karena ada Yesus. Ada Yesus dalam kehidupan mereka. Ada Yesus mereka undang pada saat itu. Meskipun Yesus ada di belakang, tapi Yesus dibangunkan. Saudara Efrata dan Novi, malam hari ini sebagai hamba Tuhan dan sesama Uluita, aku mengingatkan untuk kita semua, pastikan di dalam engkau mengarungi lautan kehidupan ke depan, mulai besok dan seterusnya, pastikan ada Yesus dalam hidupmu. Pastikan ada Yesus dalam hidupmu. Bukan hanya ada Yesus, karena firman Tuhan mengatakan murid-murid tadi mereka juga menyeberang, ada Yesus, tapi mereka taruh di belakang, di buritan. Nah, harapan saya, miliki Yesus, pastikan Yesus. Kalau Yesus belum ada, undang Yesus dalam kehidupan Anda. Pastikan dia ada. Bukan saja kita bangunkan dia kalau kita butuh, bukan saja pas kita ada keperluan baru kita cari Tuhan, bukan karena mendadak kita cari Tuhan, bukan karena kehabisan akal kita cari Tuhan, bukan begitu. Tetapi nahoda kita, dia menjadi kapten dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Nah, itu satu syarat pertama, nasihat yang sangat disampaikan. Murid-murid mengalami angin badai menerpa mereka. Yesus hanya tidur di belakang. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka saja. Karena mereka orang-orang nelayan. Mereka berpengalaman. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, oke. Orang sakit dipulihkan, oke. Tetapi mereka berpikir, tapi kalau untuk urusan kehidupan yang lain, Yesus tidak tahu apa-apa. Sehingga mereka menempatkan Yesus hanya tinggal di belakang. Tetapi pada malam hari ini kita melihat bahwa kalau mereka hanya menempatkan Yesus demikian, mereka pasti akan mengalami gelombang kehidupan mereka yang tak terduga. Nah, itu sebabnya pada malam hari ini sekali lagi saya katakan, pastikan dalam hidupmu, rumah tanggamu, hidup kehidupanmu yang akan engkau jalani nanti, pastikan ada Yesus. Bukan hanya ada Yesus, tetapi pastikan dia yang mengendalikan hidupmu, yang mengatur kehidupanmu, menuntun kehidupanmu kepada tujuan dan impian yang kau harapkan untuk kamu lihat. Tadi saya suruh masih lihat itu ayat 26 kata, nasihat yang kedua, dan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Yang kedua, nasihat yang kedua adalah jangan takut. Jangan takut ini artinya bukan berarti kita menyangkal tidak adanya sesuatu yang kita takutkan, bukan itu. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Ada Goliat yang sungguh menakutkan bagi pasukan Israel. Bahkan Raja Saul sekalipun gentar terhadap Goliat itu. Dia berpengalaman, dia kokoh, dia kuat dan sangat mengancam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Daud menghadapi hal yang sama. Artinya apa? Bahwa Goliat itu ada, tetapi dia dalam melawan Goliat bukan dengan kekuatan sendiri. Dia tidak takut. Kenapa? Satu perkara, bahwa dia tahu Yesus adalah kehidupan dia, berarti Yesus bersama-sama dengan dia. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus bersama dia. Nah, Immanuel adalah nama yang malaikat Gabriel sampaikan kepada Maria sebelum Yesus dilahirkan. Dia katakan bahwa engkau akan melahirkan seorang putra, dan begitu dia lahir, engkau berikan nama dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita.
Daud tidak takut menghadapi Goliat karena dia tahu ada Allah beserta dia. Amin. Mengalami damai. Damai dalam badai. Itu artinya bahwa Allah beserta kami. Allah menyertai kami. Dan Allah akan mengerjakan keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kami jikalau kami mengandalkan, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita ucapkan amin. Jelas ya Bu ya? Luar biasa. Yang di luar saya percaya juga memperhatikan. Sebelum kita masuk dalam acara lebih lanjut, hendak misek kakek gitu. Uji aku misek nopi. Nangat munakin punah siapi kabinna. Siapi emang. Tepuk tangan hello kan nopi. Ini kau gua sama ini gua. Berarti kan mantap, ya kalau? Yo, mantap. Amu jadi bahannya munduk abambai kau. Biasa teh yakin jadi. Amin. Amin. Dia agak banyak abambai pada keluar mun dia yakin. Tapi keyakinan manusia itu bisa hancur di tengah jalan. Karena arek aja yakin jam pintu hancur. Terus terang. Tapi alim itu rahasia firman Tuhan nyampaikan kita. Keyakinan manusia tidak cukup. Tapi Yesus harus menjadi nahkoda kehidupan rumah tangga. Amin. Badai gelombang apapun yang terjadi, Yesus sanggup meneduhkan badai dan tiba sampai tujuan dengan sukacita. Amin. Mantap kan? Mantap lah. Yes, putih. Coba Pak, ayo kita payah, sama-sama payah. Mantap lah kan? Boh, jantung bergerak tadi. Dia kalau yakin aku mau gitu. Ayo Bu Ida, silakan maju. Kita sama-sama payah. Mohon kamera. Saksi. Aku misek sama-sama nempayah, halah? Yo. Aku hendak misek ago endoenopin. Mantap pakai lagu kan? Yes, Om. Boh, itu yang bertantu jelas suara. Ya tepuk tangan, hello, tepuk tangan, hello. Yo. Ijek gue, jawabkan lah. Daripada kita dia menjawab apa dia berlanjut acara tuh. Kenapa lu melanjut tuh mengetem dia siap. Amun mantap kan jawab yes kita lah. Kita ini lalu tepuk tangan. Ijek dua telu mantap kan? Yes tepuk tangan. Yakin? Amin. Keyakinan tidak cukup karena banyak yang terlalu yakin hancur di tengah jalan. Tapi keyakinan plus Yesus adalah nahkoda, Alkitab dah mau. Amin. Sampai tujuan dengan selamat. Yes bersama Yesus. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan Ibu Ida. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita angkat persembahan di atas kepala, tinggi di atas kepala kita. Bapa, kami mempersembahkan setiap persembahan yang kami angkat. Kami percaya ketika kami memberi, setiap kami diberkati. Amin. Haleluya. 30, 50, bahkan 100 kali ganda. Amin. Engkau sanggup memberkati kami, membuka pintu berkat dari barat, timur, utara, dan selatan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Ketika kami menabur, kami akan menuai. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau menyatakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Dia sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia akan mengubah setiap keadaan kita. Akan terjadi pembalikan keadaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Allah itu baik, sebaik bagiku. Ditunjuk hanya kasih setianya yang menyediakan yang menunggu.
memberkati persembahan kita. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Hindi kaya umbet orang. Tatap tege ketun narai keperluan itu ni sangat penting. Kamu nanu te unu re luk lute anu. Hello, lo rau iket na je balu rende nawi payah. Lalu bangun kerja kancang-kancanga ampi kana heran ke kayak kubar kibir api baru tegi awlo je palus au ji ke na jingau ke na ke palus na kalau te au Malus sikit tahu mana dari nyu malus. jika bela tu mugai mana tirukan toka mikir lalau kajian tamu lala tahi au jadi mau jatuh nau tujuan perjalanan teman sangat perlu masih tatap tinggi menanda rauh elak itu curiga aja narai. Amu itu hendak menaksir silakan nih. Au. Jalanan iki itu nampuna TG. TG bihin teh kilau anu Induida tuh nah TG Nanjung huran teh Nanjung. Mohon maaf lah aku Nanjung, tetapi Nanjung tenah buat peta kamu peta kamuhan. Jadi walaupun amuhan tapi buang penda teh masih hindai awi wayatuna anu petuja lah ambuhan ke tahu ita nyingkir TG hapan ita manung penda masih beisi jadi Induida kebinu TG Tanjung jite iyo jalanan iki ingat nih kau TG Menanjung petak sejenis kere ambu malah kira-kira kociam de yena jitekin caluk keben Jadi ben caluk menau awi kawannya benau penda lu teh bojak jadi caluk ke benau puna tutup TG atau mobil. Nah, permisi lah. Nah, petak tuh pernah TG. Tapi ini berdasarkan kesembuhan ketun. Tuh petak tuh hai gana apa mampu. Penda anak aja bisik. Hai kana lah. Hai gana. Luteo. Iya. Petakan ada yang kulit serigana. Jadi Ike itu begulung hayak bejelengi memandir awi indau na jatuh ke mandir lalu ditempel petak Ike mandir lah awi Ike mencaluk jadi petak tuh
tutu jadi mencadok keke bahkan tege gawi hariam isut ternyata petak teh ampi dia ambu konjo mana bisi tenda yo dalam hal teh jete pun petak tu yete aku dua nanu ayo petujak kau ewensi keluarga teh jete pun petak menggaduh mahaga jadi niki itu niki itu ada oke jadi incalo jadi inggawi hendak mantu punah menggawi tutup tunuh dalam hal teh tema nak syarat syariat walaupun petak abu kau ketun ike itu dia akan mundur anda menggarap jatuh nuli ike anu nyama butang petak teh masih tinggi laku anu penjelasan berkaitan KTP petak Pak. Yo, halo. Yo bujur. Yo, dia tahu dia petak. Ya. Hampir sama ada PK. Petak teh puna tutup masih TGI utuh. Ayun bapak tujak ewen sekeluarga. Cuma ieu teh au lalakun ganana puna TGI. Nyamuk lebo. Lakon gana tu punah tege. Nah, petak tu yayun petujak. Tapi petak tu koplen jadi umur pire tu. Yayun petujak tu. Ike semua degi ketawa. Tu misek ike tun de awi au ketun petak petujak. Jadi ngarang petak. Nomor jen. Lu tege tapi are gana itu belum rumah anu nah raja niki itu rumah penyakit dah rumah penyakit. boh Lo sering kau. nyelenga ini penyakit dah. Jadi penyakit itu pihuyata yaitu rehe-rehe ya nu IBH hah? Ya dengan P takota Deoli Menanjung Katelu yaitu Kikiu Separa jadi itu bola aku pertama di petak itu raja niki itu punah paham kepehe lute iyo Blok posisi dengan makhluk hitowika branding set. Warna. Teh kalau di mana begini. Ledo saja pakai ketambah blok obat tetena. Ye. Kami dia uli kere nunduk. Kemituk. Bukan dia palak batna. Bagat kata. Iya. Terkait. Aku tutup tepe. TG obat atau anu dia tablet tapi pakai sirup dalam di sirup tuh amun rajan ketun temihu atau kuma
TGL pentanga atau pari.